Halo, selamat datang di channel Bang Chandra. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu gagal menginputkan token listrik, teman-teman. Jadi di sini saya sudah mencetakkan satu contoh untuk kodenya yang bisa diinputkan untuk mengatasi gagal input token listrik. Karena kan saya melihat dari video saya yang pernah saya posting saat itu teman-teman banyak yang komen dan atau mengeluhkan masih banyak yang gagal untuk menginput token listrik itu sendiri. Jadi perlu teman-teman ketahui, pada saat itu ketika saya memvideokan proses penginputan kode itu saya pribadi memang sedang mengalami gagal input token listrik, teman-teman. Jadi mohon maklum apabila suara pada saat di video itu memang kurang jelas, dan saya pun hanya terfokus untuk bagaimana caranya pada hari itu listrik saya bisa normal kembali gitu, teman-teman. Jadi kurang terfokus untuk di mengonten, teman-teman. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak. Tapi itu saya pastikan untuk cara yang saya terapkan di situ atau pada saat saya memvideokan itu memang real, teman-teman. Itu real, memang caranya seperti itu. Dikarenakan teman-teman di komen itu ada beberapa yang komen masih belum paham, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ulas kembali, teman-teman. Oke, biarin teman-teman yang mungkin belum memahami bisa lebih paham juga, dan teman-teman yang udah tahu bisa nge-share ke teman-teman yang lain. Oke, ini contohnya. Di sini saya untuk melindungi privasi dari pemilik KWH, saya menutupi nomor meter dan ID pelanggannya ya, teman-teman. Jadi ini tadi sempat saya lem pakai stiker, akan tetapi ternyata masih transparan, jadi saya coret-coret sedikit. Ini adalah contohnya, teman-teman. Ini contoh yang hasil screenshotan dari layar aplikasi KCT Mobile mengenai token atau kode untuk mengatasi gagal input token listrik tersebut, teman-teman. Sebelumnya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kenapa sih listrik kita bisa mengalami gagal input token listrik? Apakah kita mengalami pernah telat bayar atau segala macam? Tidak, teman-teman. Pada saat kita mengalami hal tersebut, itu ada hal yang wajar, dikarenakan pada server itu memang sengaja untuk di bahasa kita mungkin lebih enak di restart ulang ya, atau di boot ulang. Kalau misalkan yang lebih sederhana lagi, itu adalah sifatnya bahasanya pembaharuan sistem, seperti itu, teman-teman. Oke. Dengan adanya pembaharuan sistem tersebut, itu sistemnya rolling, jadi tidak bisa secara serentak semuanya secara sekaligus itu mengalami perubahan, gitu kan, mengalami gagal input token listrik. Mungkin akan mengalami gagal input token listrik, akan tetapi itu secara bertahap dan berkala. Tidak bisa teman-teman semisal berdekatan rumahnya itu bareng-bareng gitu. Mungkin kalau ada yang kebetulan seperti itu, ya itu mungkin hanya kebetulan, teman-teman. Karena sistemnya itu memang acak dan kemudian dihitung dari masa teman-teman memasang token listrik tersebut. Perlu teman-teman ketahui juga, kalau teman-teman ngalamin gagal input token listrik, mungkin teman-teman berpikir masih ada cara untuk mengatasi gagal input token listrik tanpa harus memanggil atau menghubungi dari pihak PLN gitu, teman-teman. Nah, di sini itu saya kasih penegasan, itu sebetulnya tidak bisa, teman-teman. Dikarenakan PLN sendiri ini adalah perusahaan milik negara ya, besar. Artinya tidak bisa sembarangan kayak kita masyarakat biasa itu melakukan barannya hal-hal yang memang tidak seharusnya gitu, teman-teman. Jadi di sini yang kita bisa lakukan adalah itu mengadukan kepada pihak PLN, dan kita hanya bisa dipandu oleh mereka untuk menginputkan token-token tersebut. Sedangkan token tersebut, angka-angka yang saya masukkan ini angkanya kita dapat dari pihak PLN. Dan teman-teman, ini contoh angkanya, ini ada 4. Dua jenis ini adalah namanya keychain token 1, dan yang 2 jenis adalah keychain token 2. Dan perlu teman-teman catat baik-baik, jika token ini sudah digunakan, maka token ini tidak bisa digunakan untuk
mengatasi gagal input token listrik di meteran yang lain. Oke ya. Jadi ketika teman-teman melihat video ini, jika teman-teman mengetikkan kode ini, itu tidak akan berhasil teman-teman. Karena memang kode ini diperuntukkan untuk atas nama Ibu Saudah. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ada pertanyaan lagi, kenapa saya masih gagal, kenapa ini ketika kita udah mengikuti videonya ternyata masih belum berhasil juga. Jawabannya seperti itu teman-teman. Jawabannya adalah token ini tidak bisa digunakan untuk 2 kali gitu, atau untuk digunakan di 2 meteran berbeda teman-teman. Pada video kesempatan kali ini yang akan saya jabarkan itu menjelaskan tentang ini semua, karena di video saya yang membahas tentang mengatasi gagal input token listrik, teman-teman mempertanyakan kenapa saya masih gagal, kenapa tidak berhasil. Sedangkan di video itu yang saya jabarkan pada teman-teman adalah bagaimana cara untuk mendapatkan kode ini teman-teman, dan menginputkannya sehingga di token listrik kita yang tadinya gagal input token listrik itu bisa normal kembali gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil dari screenshotan aplikasi KCT Mobile yang saya dapat ya. Jadi contohnya ketika kita sudah mengirimkan ID meter, baik itu kita mengirimkan melalui nomor call center PLN sendiri, atau melalui email call center sendiri, atau teman-teman punya teman yang bekerja di call center PLN atau bekerja di PLN, teman-teman bisa minta bantuan mereka untuk mengirimkan 4 kode ini seperti itu teman-teman. Apabila di video ini ada teman-teman yang bekerja di PLN yang menonton video ini, mohon maaf, mohon koreksi apabila apa yang saya sampaikan itu salah ya. Jadi saya di sini sifatnya hanya berbagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memang bisa membantu gitu ya. Jadi Ibu Saudah ini mengalami gagal input token listrik, sehingga beliau walaupun dia sudah membeli token listrik yang baru teman-teman, ternyata inputan token listrik tersebut itu selalu gagal gitu. Mereka Ibu Saudah ini mengirimkan kode, kemudian kita proses, artinya kita membutuhkan minta kode bantuan yang ini teman-teman untuk pembaharuan sistem tersebut. Jika kode ini sudah dapat, teman-teman tinggal inputkan kode ini satu persatu, sama seperti menginputkan token listrik atau token pulsanya itu teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa lakukan itu adalah inputkan kode ini 6719 seperti ini sampai selesai, sampai 0969. Kemudian ini di enter teman-teman, di enter. Jika sudah di enter, kita lanjut ke kode yang nomor 2 dari 4301 ini sampai dengan 7362, itu di enter juga teman-teman gitu. Selanjutnya kita lanjut ke kode yang nomor 3 4285 sampai dengan 1348, di enter lagi teman-teman. Jika sudah di sini, lanjut ke nomor yang berikutnya, kita sampai ke sini juga, kemudian sudah sampai 5197, ini kita enter juga. Apabila ini sudah selesai teman-teman, barulah kita masukkan token pulsa yang baru kita beli gitu. Jadi ketika teman-teman mengalami kendala gitu, jangan berpikir apakah meteran itu rusak ataukah token listriknya nggak masuk atau bagaimana. Tidak usah teman-teman, tidak usah khawatir, karena ini hanya sifatnya pembaharuan sistem. Jadi memang tidak ada permasalahan yang serius bagi saya ya teman-teman yang sudah benar-benar sudah pernah mengalami. Jadi untuk teman-teman yang baru mengalami atau sedang mengalami, jangan panik, tenang, dan coba lakukan untuk menghubungi pihak-pihak yang berwenang ya, atau yang memang yang membidangi di PLN tersebut gitu. Baik itu pekerja PLN ataukah melalui call center 123 atau melalui emailnya atau melalui aplikasi juga teman-teman bisa. Jadi saya ingatkan kembali, kode ini tidak bisa teman-teman gunakan di meteran yang lain ya. Itu aja. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum paham mengenai gagal input token listrik ini, silahkan teman-teman boleh komen-komen di bawah aja, nanti
kita sharing-sharing lagi. Saya di sini sifatnya bukan menggurui, kita hanya saling berbagi aja. Oke, terima kasih banyak.